Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris ini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat dan sebaik-baiknya. Untuk hari ini kita akan memasuki pada tema 5 ya. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 3, untuk hari ini kita akan masuki tema 5, yaitu cuaca, subtema 1, keadaan cuaca pembelajaran 1. Silakan buku kalian dibuka dan disimak penjelasan dari Pak Tris ya. Nah, kalian perhatikan. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi, nah mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Dan sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan beraktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ya, jadi tadi sudah diceritakan, sudah dijelaskan bahwasanya cuaca di Indonesia ataupun di negara kita itu ada 4 macam ya. Jadi ada 4 macam. Jadi apa saja? Jadi ada yang cuacanya cerah, kemudian berawan, kemudian ada yang hujan juga ya. Nah, itu adalah cuaca yang ada di negara kita. Nah, kalau sesuai dengan kondisi yang tadi dijelaskan, jadi mulai pagi hari hingga sore hari tentunya berbeda-beda ya. Ada yang pagi cuacanya dingin, kemudian siang panas, kemudian sorenya hujan, dan malam harinya lebih dingin lagi karena setelah turun hujan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan soal ya pada layar. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Jika gambarnya seperti ini adalah gambarnya apa? Gambarnya mendung ya. Kemudian jika gambarnya seperti ini adalah gambarnya apa? Cerah ya. Jadi cerah itu kalau ada matahari ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah hujan, kemudian ini cerah, nah, kemudian ini yang terakhir adalah berawan ya. Jadi ini adalah gambaran dari cuaca yang ada di Indonesia, berbeda dengan negara lainnya ya. Nah, kita lanjutkan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Ya, jadi yang pertama ini adalah gambar cuaca malam hari yang cerah. Karena di sini ada bintang, ada juga bulan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hujan. Kalian bisa melihat ada mendungnya kemudian turun atau butiran-butiran airnya turun ataupun jatuh ke bumi ya. Kemudian ada mendung.
Mendung gambarnya di sini. Kemudian cerah ya. Jadi simbol cerah itu adalah mataharinya bersinar atau terik ya. Nah, kemudian berawan. Berawan ini artinya mataharinya tertutup oleh awan ya. Begitu ya. Ini adalah simbol-simbol dari cuaca kita ya. Selanjutnya, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, ini adalah gambar atau simbolnya dari cerah. Nah, menurut kalian cerah itu yang bagaimana? Jadi cerah artinya adalah cuaca cerah adalah suatu keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya adalah langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Ini adalah cerah. Simbolnya adalah gambar matahari yang bersinar atau terik ya. Nah, kemudian setelah cerah, kemudian adalah berawan. Ini simbolnya berawan. Ini adalah matahari yang tertutup oleh awan. Nah, apa itu berawan? Berawan artinya adalah cuaca berawan, suatu keadaan ketika matahari tertutup oleh awan ya. Jadi tertutup oleh awan mataharinya. Itulah namanya berawan ya. Nah, kemudian yang ketiga ini simbol hujan. Jadi simbol ini menunjukkan cuaca hujan adalah suatu keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi ya. Jadi airnya jatuh ke bumi yang awalnya adalah mendung. Nah, jadi karena perubahan alam jadi butiran-butiran air yang ada di mendung ini adalah akan turun ke bumi. Nah, inilah yang disebut dengan hujan ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan ini di rumah keluarganya Udin ya. Jadi Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Nah, ini kalian akan mempelajari tentang bilangan pecahan ya. Jadi kalian harus memperhatikan agar nanti memahaminya. Nah, kemudian potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Nah, sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau yang biasa disebut dengan 1/4 ya. Nah, kemudian ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Ya, jadi berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Ya. Nah, itu. Jadi kata 1/2, 1/4 dan 1/8 merupakan bilangan pecahan ya. Jadi bilangan pecahan. Nah, kemudian mengenal pecahan sederhana. Jadi kita akan mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4 dan 1/6. Ya, jadi itu adalah pecahan sederhana. Perhatikan gambar A. Ini ada gambar kue tart ya, yang dipotong ataupun dibelah menjadi dua bagian sama besar. Nah, inilah satu bagian ini disebut dengan setengah ya. Kemudian satu bagian yang sebelah sini juga disebut dengan setengah ya. Setengah itu artinya adalah sama dengan 1/2. Kalian jangan bingung ya, setengah dengan 1/2 itu apa? Sama ya. Hanya saja pengucapannya yang berbeda. Yaitu setengah atau 1/2 atau 1/2 ya. Dan penjelasannya ada di belakang nanti ya. Ini gambar yang kedua adalah kue yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Nah, kue A 1
dibagi dua bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1 dibagi atau 1/2 atau setengah ya. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Ya, ingat ya, jadi bagian yang di atas angka 1 itu disebut adalah pembilang. Nah, untuk yang bagian bawah atau angka 2 itu disebut dengan penyebut. Ini tentunya kalian sudah pernah belajar di semester 1 ya. Baik, untuk keterangan kedua yang kue B ya. Jadi kue B itu gambarnya yang ini ya. Jadi gambar kue yang ini yang B. Perhatikan. 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Ya, jadi angka 1 ini disebut dengan pembilang dan angka 4 disebut dengan penyebut. Jadi kalian perhatikan sini. Jadi yang bagian atas angka 1 ini adalah pembilang, yang bawah penyebut ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang kalian ini bisa untuk mencoba dulu ya. Jadi nanti kalian akan ada tugas yang akan dilampirkan melalui LKPD ya. Nah, silahkan kalian pahami dulu. Jadi untuk nomor 1, tulislah lambang bilangan pecahan untuk soal di bawah ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, ingat perhatikan. Ini awalnya pizzanya utuh, kemudian dibagi 4 sama besar. Nah, satu bagian yang dipotong ataupun yang diambil yang sudah dimakan Udin adalah namanya apa? Namanya adalah 1/4 atau 1/4 gitu ya. Nah, kemudian soal nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, ini ada satu buah apel dibagi 3 ya, maka setiap anak akan mendapatkan bagian yaitu berapa? Karena ini dipotongnya sama besar, maka satu bagian di sini namanya adalah 1/3 begitu ya. Nah, untuk soal yang lain ini adalah tugas kalian ya. Ini nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 ini tugas untuk kalian ya. Sudah ada di LKPD nantinya ya. Nah, ini nomor 6 ya, bukan nomor 7. Jadi salah cetak. Nah, baik. Kita lanjutkan. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nah, ini ya, nanti sebentar lagi. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Ya. Nah, jadi ketika kalian sedang bosan ya, atau lagi sumpek, lagi penat gitu ya, kalian bisa menyanyikan sebuah lagu agar kita menjadi tenang lagi atau menjadi fresh kembali ya, atau segar kembali.
Nah, ini lagunya seperti ini. Nah, ini notnya ya. Kalian perhatikan lirik lagunya. Patus akan memutarkan lagunya ya. Nah, 1, 2, 3. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, demikian tadi ya, sudah kalian dengarkan lagu Ambilkan Bulanku ya. Semoga dengan kalian mendengarkan lagu tadi menjadi lebih tenang, lebih fresh dan lebih segar lagi ya. Kita lanjutkan materi kita. Nah, ternyata materi kita sudah selesai, sudah habis ya. Jadi semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Patris sampaikan dan bisa kalian terima dengan baik ya. Baik, untuk materi Patris hari ini sudah cukup ya. Semoga dapat kalian ambil manfaatnya ya. Patris ucapkan terima kasih dan Patris selalu berpesan pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap patuh terhadap orang tua kalian masing-masing. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.